الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى أما بعد فقد قال الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, mengucapkan sanjungan dan pujian. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah adalah yang disebut dengan al-baqiyatus salihat. Di dalam Al-Quran Allah sebut bahwa al-baqiyatus salihat itu khairun inda rabbik. Menurut Allah dia jauh lebih baik dari apapun yang kita cita-citakan di dunia ini. Selanjutnya salawat kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah adalah satu hari yang tidak mengenal apa dan siapa, maka pada saat itu kita memperoleh syafaat dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, kajian kita adalah sebab su'il khatimah. Sebab kenapa seseorang bisa terjatuh dalam kondisi su'il khatimah. Su' itu artinya buruk, khatimah itu artinya akhir. Dia akhiri kehidupannya dengan keburukan-keburukan. Itulah yang dimaksud dengan su'ul khatimah. Dan ketika berbicara su'ul khatimah, tentu ada lawannya adalah husnul khatimah. Oleh karena itu, pembahasan tentang su'ul khatimah ini itu tidak bisa kita lepaskan dengan pembahasan husnul khatimah. Ulasan kita pada kajian kita ini akan kita rujuk dari satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ahli hikmah, di dalam kitabnya Tajul Arush. Jemaah muliakan Allah, berkaitan dengan husnul khatimah ini, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya ada di antara kamu orang yang selagi hidupnya dia melakukan amaliyah ahlul jannah. Dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dan seluruh syariat-syariat itu dia kerjakan. Sehingga kata Rasul SAW, dekat betul dia dengan surga itu, karena dia cukup aktif mengamalkan amaliyah surga itu. Fayasbit alaihil kitab, tapi ketentuan Allah berlaku untuk dia. Di ujung dari kehidupannya, maka dia pun melakukan amaliyah ahlun nar. Maka fayadkhuluha, dia pun kemudian akhirnya masuk ke dalam neraka itu disebabkan karena amaliyah akhirnya adalah amaliyah nar, amaliyah penghuni neraka. Nah, untuk itulah kemudian dari hadis ini ulama berkesimpulan, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya segala amaliyah kita itu penentunya adalah di akhir. Makanya kita berharap kepada Allah Ta'ala lewat doa-doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kita tidak bisa memastikan bahwa kita akan berakhir dengan husnul khatimah, karena husnul khatimah atau su'ul khatimahnya seseorang itu adalah ketentuan Allah, dan untuk itu ketentuan Allah itu kita harapkan supaya Allah menentukan untuk kita dengan ketentuan-ketentuan terbaiknya. Seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Umar, tapi ada ulama mengatakan Umar ibn Khattab. Dia dalam doanya dia baca
Allahumma in kunta katabtani syaqiyan famhuni waktubni sa'idan. Jadi doanya itu artinya, wahai Allah, jika engkau tetapkan aku pada takdirmu menjadi orang yang syaqi. Syaqi itu kalau kita artikan celaka. Famhuni, maka tolonglah hapuskan ketetapan itu, waktubni sa'idan, dan tetapkan aku dalam takdirmu menjadi orang yang sa'id, adalah orang yang berbahagia atau orang yang beruntung. Nah, ulama memaknakan syaqi dengan su'ul khatimah, memaknakan sa'id dengan husnul khatimah. Jadi doa Ibnu Umar ini boleh kita pakai untuk permintaan kita sehari-hari kepada Allah Ta'ala. Allah mengharapkan supaya bagaimana kita lahir, maka begitu pula kita kembali. Kita lahir, kata Rasulullah, dalam keadaan fitrah. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Maka Allah pun juga berharap fitrah yang kau bawa dulu pada saat lahir ke dunia, maka fitrah itu juga lah yang sejatinya harus engkau bawa nanti balik ketika pulang ke akhirat. Nah, perbuatan-perbuatan untuk mempertahankan fitrah itulah yang sedang kita lakukan hari ini. Jadi semua amaliyah kebaikan yang Allah syariatkan itu adalah dalam rangka supaya kita tetap berada pada jalur fitrah kita, supaya kita tetap pada jalur kesucian jiwa kita sampai pada akhirnya nanti kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Nanti itu jangan melihatkan Allah. Jika kita lihat sebab-sebab su'ul khatimah yang diuraikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Tajul Arus itu keempat-empatnya seluruhnya lebih kepada berkaitan dengan keburukan-keburukan jiwa, bukan keburukan fisik, tapi jiwa yang bermasalah. Nah, yang pertama, idza kana al-'abdu mu'jiban bi ta'atihi. Kenapa orang bisa jatuh dalam su'ul khatimah? Oleh karena seseorang ujub dengan ketaatannya. Dia salat tapi dia ujub dengan salatnya. Dia puasa tapi dia ujub dengan amaliyah puasanya. Dia baca Quran tapi dia ujub dengan bacaan Qurannya. Dia haji tapi dia ujub dengan amaliyah hajinya. Lalu apa yang dimaksud dengan ujub itu? Ujub berasal dari bahasa Arab. Kita sering mengungkapkan kata-kata ta'ajub. Ta'ajub itu merasa kagum, merasa kalau amaliyah yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang muncul dari dirinya. Itulah dia ujub itu. Sehingga menganggap dirinya adalah orang yang terbaik. Dia anggap amaliyah yang dia lakukan itu muncul dari dirinya. Maka ulama mengatakan ada kesamaan antara ria dengan ujub. Dari sisi apa? Dari kesamaannya sama-sama syirik. Jadi orang yang ria, dia sesungguhnya sudah syirik. Nah, orang yang ujub pun, ini orang yang syirik juga. Jadi orang yang ria disebut dengan musyrik, orang yang ujub juga disebut dengan musyrik. Namun ada perbedaan. Orang yang ria itu, dia syirik kepada Allah dengan makhluk-makhluk Allah karena dia kerjakan satu ibadah tapi dia menginginkan penilaian makhluk. Jadi perintah ibadahnya itu dari Allah, tapi kemudian dia persembahkan ibadahnya itu untuk makhluk. Jadi dia sekutukan Tuhannya dengan makhluk. Jadi ria itu adalah amaliyah yang mensekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya. Sedangkan ujub, kata ulama, adalah orang yang menganggap bahwa ibadah itu muncul dari dirinya, sehingga muncul kekaguman dia pada diri dia. Nah, kata ulama, orang yang ujub itu dia sesungguhnya telah melakukan kesyirikan, cuman dia syirikkan Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri. Nah, inilah yang perlu untuk dibersihkan dari jiwa. Karena orang yang sudah terjebak dalam ujub, sesungguhnya dia sudah mengalami gangguan nafs, gangguan kejiwaannya.
Jadi jangan kita menganggap kalau gangguan kejiwaan itu Pak hanya semata-mata gila saja, bukan. Jadi orang yang merasa ujub dengan amalnya pun sesungguhnya dia sudah mengalami gangguan kejiwaan. Maka hal ini kata Ibnu Athaillah menyebabkan engkau bisa jatuh ke dalam su'ul khatimah. Yang kedua, wa mutakabbiran ala khalqih, bahwa orang bisa jatuh dalam su'ul khatimah itu ketika dia mutakabbir ala khalqih. Apa itu mutakabbir? Kita sering mengulang-ulang kalimat al-asma'ul husna. Allah itu punya sifat al-mutakabbir, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar, dan seterusnya. Nah, Allah yang mutakabbir adalah Allah yang menampakkan kebesaran-kebesarannya di hadapan makhluknya, dan itu memang sudah menjadi sifat Allah. Sementara ada makhluknya yang kemudian dia pakai sifat mutakabbir itu pada dirinya, sehingga kemudian memunculkan sifat-sifat ketuhanan. Artinya makhluk yang mengaku diri sebagai Tuhan sebab dia memakai sifat yang tidak layak untuk dia sandang. Nah, karena jamaah memuliakan Allah, kalau Fir'aun dikutuk oleh Allah sebab dia memproklamirkan dirinya dia adalah Tuhan, Fir'aun terang-terangan mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi ada orang yang lebih dahsyat, lebih parah dari Fir'aun. Siapa itu? Adalah orang yang mutakabbir, orang yang menganggap dirinya lebih hebat, lebih sempurna, lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Maka kita lihat bagaimana penjelasan Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, 3 baru engkau disebut sebagai orang mutakabbir. Yang pertama, engkau memandang orang lain dengan pandangan kerendahan dan kehinaan. Jadi kau menilai orang itu, kau melihat orang itu bahwa mulia atau tidaknya orang itu dalam standar dia akan lihat-lihat ini siapa orang ini. Jika orang ini tidak layak untuk kemudian dalam pandangannya dihormati, maka kemudian ada muncul anggapan bahwa orang tersebut adalah orang yang hina. Jadi satu, kata Imam Ghazali, kalau kau memandang orang lain dengan pandangan kerendahan dan kehinaan, maka itu sesungguhnya indikasi mutakabbir itu sudah ada pada dirimu. Yang kedua, engkau memandang orang selainmu seperti seorang raja memandang budaknya. Mana ada raja memandang budak dengan pandangan penghormatan? Tidak ada seorang raja yang memandang budaknya dengan pandangan kemuliaan. Seluruh raja sudah pasti dia akan memandang budaknya itu dengan pandangan kerendahan dan kehinaan. Seperti itulah orang yang mutakabbir, ketika dia melihat orang, maka dia akan tatap orang itu dengan tatapan seperti tatapan seorang raja kepada budaknya. Ini indikasi mutakabbir sudah ada. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa dia menganggap keunggulan dia itu hanya milik dia. Tidak boleh ada orang yang lebih unggul dari dia. Kalau ada orang yang lebih unggul dari dia, maka dia akan sebutkan keunggulan tadi, sekaligus dia akan sebutkan kekurangan orang yang dia tidak mau mengunggulinya itu. Dan inilah yang terjadi pada iblis laknatullah, ketika Allah katakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kami sudah bilang kepada malaikat, sujudlah engkau kepada Adam. Malaikat sujud, illa iblis, kecuali ada satu makhluk yang tidak mau sujud. Siapa itu? Iblis. Apa sebab iblis tidak mau sujud? Aba wastakbara, karena dia enggan dan dia menganggap dirinya adalah istikbar. Dia membesarkan dirinya, dan dia menganggap kalau Adam itu adalah makhluk kemarin yang tidak layak untuk sujud di hadapan dia. Dia menganggap kalau Adam itu adalah makhluk yang materinya tercipta dari tanah, sedangkan dia adalah makhluk yang materinya tercipta dari api, dan dalam sisi ini dia menganggap bahwa api itu lebih mulia dari tanah. Apa buktinya? Dalam Al-Quran Allah langgengkan atau Allah abadikan pernyataan iblis itu dengan mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia.
Itu kata siapa? Itu kata iblis. Nah, jadi kalau ada hari ini manusia-manusia yang juga kemudian berperangai dan bersikap seperti ini, ana khairun minhu, ana khairun minhu, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Siapa dia rupanya? Aku lebih baik dari dia, aku lebih unggul dari dia. Maka illa iblis aba wastakbara. Bisa jadi fisik kita hari ini adalah fisik manusia, tetapi kemudian jiwa-jiwa kita itu tidak lebih baik daripada iblis laknatullah yang dikutuk oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu. Maka tiga ini, kata Al-Imam Al-Ghazali, ini indikasi kalau sesungguhnya mutakabbir itu dah ada pada dirimu. Dan mutakabbir itu adalah bagian dari penyakit kejiwaan yang sering sekali orang tidak menduga kalau itu sudah melekat pada dirinya. Jemaah muliakan Allah, suatu saat ada seorang yang terganggu akalnya. Kalau kita bilang majnun, majnun bahasa Indonesianya gila. Jadi pada waktu itu dikerumuni oleh orang banyak. Rasulullah melihat, kata Nabi, kalian sedang ngapain? Kata orang-orang yang berkerumun, ya Rasulullah, kami sedang melihat ada orang yang gila ya Rasulullah, ada orang yang majnun. Maka Nabi SAW menyuruh orang-orang yang berkerumun tadi untuk bubar. Bubarlah, kata Nabi SAW. Kata Nabi, tahukah kalian sesungguhnya siapakah orang yang majnun sebenar-benarnya, kata Nabi. Siapa orang yang majnun sebenar-benarnya? Kata Rasulullah, orang yang majnun sebenarnya itu adalah orang yang terganggu kejiwaannya. Kalau yang ini, dia mengalami penyakit pada akalnya saja. Sedangkan orang yang majnun yang sebenar-benarnya itu adalah orang yang terganggu pada jiwanya. Siapa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, itulah dia al-kibriya. Itulah dia orang yang menyombongkan dirinya. Ya Rasulullah, ada seorang sahabat menimpali, ya Rasulullah, saya ini senang yang bagus-bagus. Saya kalau punya rumah, saya senang kalau rumah saya itu cantik, rumah saya itu berhias. Kalau saya punya kendaraan pun, saya juga senang kalau kendaraan saya itu cantik, indah. Kalau saya juga pakaian saya juga saya mau cantik, indah. Apakah saya orang yang sombong ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Tidak ada kaitan antara rumahmu dengan kesombonganmu. Tidak ada kaitan antara kendaraanmu dengan kesombonganmu. Tidak ada kaitan antara baju yang kau pakai dengan kesombonganmu. Kenapa? Karena sombong itu, kata Rasulullah, dia adalah penyakit hati. Nih sarangnya di sini. Dia penyakit hati. Nah, apa indikasinya? Indikasinya, kata Rasulullah, batarul haq adalah orang yang menentang dan tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan sama dia. Nah, kira-kira Pak, jika ada seorang istri yang menasihati suaminya, lantas suami tadi tidak terima dengan nasihat istri, padahal nasihat itu bagus. Pergilah abang ke masjid, salatlah di masjid, bergaullah dengan orang-orang masjid, bacalah Al-Quran. Nasihat ini malah membuat suaminya tersinggung, membuat suaminya ini merasa kalau dia sedang didikte oleh istrinya. Muncul kemarahannya di sana. Nah, dia ucapkan kata-kata yang buruk atas nasihat-nasihat istrinya itu. Ini batarul haq. Ini orang yang menolak, mencampakkan jauh-jauh kebenaran. Yang macam beginilah yang dibilang oleh Nabi itu al-mutakabbir. Dia adalah orang yang sudah terganggu kejiwaannya dengan kesombongannya. Kita benci kalau mendengar nama Fir'aun. Apa sebab? Karena dalam pikiran kita Fir'aun itu adalah orang yang luar biasa sombong, tak mau dinasihati. Tapi bisa jadi kita sudah menjelma sebagai Fir'aun abad ini, sebagai Fir'aun masa kini, yang ketiga ada nasihat kita dapati, lantas kita campakkan nasihat itu jauh-jauh. Nah, jemaah muliakan Allah, dari sisi gaya berjalan pun diingat-ingatkan oleh Allah sama kita, supaya jangan terkesan, supaya jangan ada indikasi dengan gaya berjalan kita itu menunjukkan kalau kita itu orang yang sombong. Maka dalam Quran surah Luqman, Allah Ta'ala katakan, wala tamshi fil ardi maraha.
Jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan membusungkan dada, kata Allah. Apa sebab? Karena kalau kau banggakan seluruh jabatan, kekayaan, pengaruh dan nama besarmu, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Karena engkau sehebat apapun tidak dapat menembus bumi dan tanganmu tidak dapat meraih langit. Kau adalah makhluk yang betul-betul berada dalam kelemahanmu. Nah, jemaah muliakan Allah, maka kemudian yang kedua ini perlu kita waspadai betul-betul. Berlindung kita kepada Allah dari sifat mutakabbir. Lalu yang ketiga, kenapa orang bisa jatuh dalam kondisi su'ul khatimah? Mumtali'an azamatan. Mumtali'an azamatan ini artinya ingin disanjung dan ingin dipuji, ingin dimuliakan di setiap tempat. Kalau dia datang mesti disambut, kalau dia hadir mesti ditempatkan pada tempat yang paling baik. Dia tidak terima kalau kehadirannya tidak disambut dengan baik. Ada keinginan untuk disanjung, untuk dimuliakan. Ini yang ketiga. Ini juga penyakit jiwa. Baru yang keempat, yatlubu minal haqqi ay yuwaffu huquqahu wala yuwaffi huquqahu. Kalau kita artikan secara sederhana, yang keempat ini adalah egois. Egois itu, kata ulama, dia ingin hak-hak dia dipenuhi, tetapi dia tidak mau memenuhi hak orang lain. Hak dia mau minta dipenuhi, tapi hak orang lain tidak mau dia penuhi. Dalam hal jual beli, Allah sudah mengingatkan. Kata Allah, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dalam jual beli ada orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin itu, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang mutaffifin. Siapa itu? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun, dan ketika dia membeli, dia minta supaya timbangan itu harus betul-betul sempurna. Timbangannya tidak boleh berkurang sedikit pun tidak boleh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum, kalau dia yang berjualan, yukhsirun, dia kurang-kurangi timbangan tadi. Dia kurangi sikit-sikit supaya ada dapat keuntungan dari yang dia kurangi itu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang nanti pada akhir dari perjalanan hidupnya dia akan menemui satu kondisi yang disebut dengan su'ul khatimah. Akhirnya buruk, akhirnya jelek. Dan Nabi SAW mengajarkan doa supaya kita tetap pada akhirnya adalah orang-orang yang terbaik. Maka doa Rasulullah SAW, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. 4. Mudah-mudahan bisa dijaga ini. Kemudian yang berikutnya, wa in kana idza fa'ala ma'siyah. Tapi sebaliknya, kalau engkau melihat ada orang yang melakukan kemaksiatan, hari ini kau lihat dia jahat, jangan cepat-cepat dulu menghukum, jangan cepat-cepat memvonis kalau ini pasti masuk neraka, gitu. Jadi Pak, kalau nengok orang yang masih melakukan kemaksiatan, jangan dulu divonis kalau ini orang pasti masuk neraka ini. Karena keburukannya yang dia lakukan pada hari ini, itu belum tentu nanti dibawanya sampai kepada akhirnya. Nah, maka tatapan kepada orang lain itu sesama makhluk bukan tatapan vonis. Kita ini bukan orang yang ahli untuk memvonis. Kita hanya sekedar mengambil ibrah, pelajaran dari perbuatan orang-orang yang ada kita temui dan kita lihat. Jadi kalau kau melihat ada orang yang berbuat baik, maka ambillah sebagai inspirasi supaya kebaikanmu bertambah-tambah. Kalau kau melihat ada orang yang berbuat jahat, maka kemudian jadikan sebagai catatan dalam perjalanan hidupmu supaya engkau tidak terjatuh dalam kejahatan seperti yang dia lakukan.
Tapi sesama orang-orang mukmin, kita ini saling mendoakan. Doa kita yang paling terkenal itu adalah doa pengampunan dosa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Luar biasa betul persaudaraan kita orang mukmin ini. Kita ini saling doakan, Pak. Kita saling doakan. Nah, oleh karena itu maka isyarat dari doa kita Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat itu adalah isyarat, wahai Allah, kalau ada hari ini orang-orang mukmin yang melakukan perbuatan dosa, berilah mereka hidayah, wahai Allah, kasih mereka jalan untuk mereka bisa meninggalkan kebiasaan buruknya, lalu kemudian mereka masuk ke dalam kebiasaan baiknya. Itu sesungguhnya isyarat dari doa kita, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat saja. Nah, orang yang sudah berbuat baik, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, itu adalah harapan kita supaya orang yang udah baik bertambah baik. Sedangkan orang yang belum melakukan kebaikan, mudah-mudahan dia segera untuk menyusul kebaikan orang-orang yang baik. Nah, itu isyarat dari doa kita Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat itu. Maka tatkala engkau melihat ada orang yang berbuat maksiat, jangan dulu ponis ini pasti masuk neraka ini, jangan. Apa sebab? Dalam kitab Al-Faidul Mukhtarah, ulama menuliskan bagaimana dulu cemoohan orang terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu luar biasa permusuhannya kepada Islam. Ketika Rasulullah mendoakan Umar bin Khattab, salah seorang sahabat bilang, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin Umar bin Khattab ini masuk Islam? Saya beranggapan Islam dululah unta ayahnya, barulah bisa Islam tuh Umar bin Khattab." Jemaah muliakan Allah, mana mungkin unta Islam? Tapi inilah dia menunjukkan ketidakmungkinan. Pesimis orang kalau Umar itu masuk Islam. Sangkingkan hebatnya perlawanannya terhadap Nabi dan Islam ini. Tapi luar biasa, kalau Allah Ta'ala sudah berkenan merubah hati seseorang dari yang gelap menjadi penuh cahaya, akhirnya masuk Islam itu Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka Rasulullah berkata, Abu Bakr wa Umar sayyida ahlil jannah. Abu Bakar dan Umar itu adalah dua orang yang menjadi pimpinan atau penghulu-penghuni surga. Jadi waktu nanti orang masuk surga, itu sayyidnya, pimpinannya adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, maka orang yang husnul khotimah itu adalah orang yang mendapatkan kebaikan pada saat dia mengakhiri kehidupannya di alam bumi yang fana ini. Baik jemaah muliakan Allah, barangkali demikian dalam paparan kajian kita ini ulasan Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang bagaimana seseorang itu bisa jatuh dalam su'ul khatimah. Sebelum ditutup dengan doa, kita silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya pernah mendengar Ya. bahwa salah satu yang diperbolehkan kita untuk bertabarruk itu bukan tabarruk. Tabarruk. Tabarruk itu adalah kepada amal soleh. Ya. Saya tidak ragu kalau seperti mana penjelasan Ustaz tadi tentang ujung. Apa batas-batasnya sehingga kita tidak sampai menyentuh sikap ujung tadi pada saat bertabarruk dengan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Menyebut-nyebut amal di hadapan Allah itu bukan bagian dari ujub. Ada batasan ujub itu. Dan kita tidak boleh kemudian melewati batasan itu. Ketika kita sudah melampaui batasan itu, jatuhlah kita ke dalam ujub yang membuat kita bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa batasannya itu?
Batasan itu adalah ketika engkau tidak menganggap amaliyahmu muncul dari dirimu. Tapi kalau kau menganggap kalau amaliyah yang kau lakukan itu adalah karena usahamu, karena kekuatanmu, karena daya upayamu, makanya kata ulama, disinilah orang yang ujub itu jatuh dalam syirik. Apa sebab? Karena di sana dia memadukan dua kekuatan. Dia menganggap ada kekuatan dirinya selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diajarkan oleh Nabi satu ucapan yang betul-betul menyadarkan ke diri kita kalau kita ini tak ada punya kekuatan apa-apa. Apa ucapan itu? Adalah ungkapan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ketika Nabi menyebutkan ada orang yang bertabarruk dengan amal ibadahnya, nah ini bukan berarti dia ujub dengan amal itu, tapi dia hanya bermohon kepada Allah lewat ketaatan yang sudah dibuat. Wahai Allah, aku ini adalah orang yang lemah, tapi Engkau maha kuat. Wahai Allah, ada amalan yang kulakukan pada waktu itu, dan Engkau yang maha tahu apakah ikhlas atau tidak amalan itu. Wahai Allah, jika Engkau anggap amaliyah itu adalah amaliyah yang ikhlas dan memenuhi syarat untuk Engkau terima, wahai Allah, tolonglah jadikan kami bisa keluar dari tempat ini dan seterusnya. Nah, jadi tetap saja menyandarkannya itu kepada Allah. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, dia ingatkan kita, jangan sekali-kali kau bersandar pada amal. Jangan sekali-kali kau bersandar pada amal. Lalu apa indikasi orang bersandar pada amal? Kata Ibnu Athaillah, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Tanda-tanda orang yang berpegang pada amal, nyandarnya pada amal, dia nganggap ahli surga kalau tahajudnya udah tiap malam, wah ini ahli surga ini. Tapi ketika tahajudnya tak ada, masuk neraka lah saya ini. Jadi dia semata-mata menganggap kalau amal itulah yang membebaskan dia dari surga, dan amal itu pula lah nanti yang akan membebaskan dia dari neraka dan memasukkan dia ke dalam surga. Bukan itu. Jadi kalau ada ketergelinciranmu, tetap saja engkau berupaya untuk keluar dari ketergelinciran, dan jangan engkau anggap bahwa amalmu itu adalah penentu, bukan amal. Lakukan amal hanya karena Allah yang memerintahkan. Jadi kata ulama gini, kenapa engkau berdoa? Kita berdoa bukan semata-mata supaya hajat kita terpenuhi, tidak. Tapi tujuan doa yang paling tinggi itu adalah, kenapa engkau berdoa? Karena Tuhanku menyuruhku untuk berdoa. Itu dia, Pak. Jadi jangan sandarkan amal, jangan sandarkan pada doa. Sehingga kalau kita menganggap bahwa doa itulah yang mengabulkan permintaan kita, kita pun bisa jatuh dalam kesyirikan itu. Jadi bukan doa. Doa itu hanya perintah Allah untuk melihat kita ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ibadah itu, ketaatan itu, syariat itu cara Allah menguji kita. Cara Allah menguji kita. Nah, silakan lapor ke Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ada amaliyahku ya Allah. Jika engkau memandang amaliyah ini adalah baik, maka tolong ya Allah ya Tuhan, kabulkan hajatku lewat amaliyah yang kula. Boleh, Pak. Tapi jangan langgar batasan. Jangan ada anggapan kalau kitalah yang memiliki kekuatan dalam melakukan ketaatan itu. Itu dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz menyampaikan doa yang baik untuk sesama muslim, Ustaz. Ya. Allahumma muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat Nah, bagaimana kabarnya kalau kita ini itu doa orang yang tertinggi itu dijawab Allah. Ya. Apakah boleh kita mendoakan misalnya pemimpin yang zalim itu
Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, diijabah doa-doa kamu sepanjang engkau tidak meminta kepada Allah beberapa hal. Yang pertama, engkau meminta dalam hal terputusnya silaturahim. Yang kedua, engkau meminta yang buruk-buruk untuk dirimu dan untuk orang lain. Maka seluruh doa-doa keburukan itu la yustajabu lahu, doanya itu tidak diijabah. Jadi tak ada manfaat juga. Gitu. Oleh karenanya, maka orang yang sudah melakukan kezaliman ke kita, yang lebih afdal itu bukan meminta supaya dia mendapatkan keburukan, dan itu memang tak dicontohkan Nabi. Rasulullah adalah orang yang terlalu sering dizalimi, tapi tetap saja doa Nabi itu adalah doa terbaik untuk orang yang menzaliminya. Nabi tidak pernah sekali-kali mendoakan keburukan untuk orang yang menzaliminya. Nah, untuk itu, melihat dari fakta ini, maka kita boleh berkata tidak boleh mendoakan orang yang zalim atas kecelakaannya, karena itu tidak ada manfaat. Yang lebih bermanfaat itu, mintalah kebaikan untuk diri kita dan untuk diri dia. Ya Allah, ya Tuhan, aku ini terzalimi, wahai Allah. Wahai Allah, berilah segala apa yang ku inginkan, segala apa yang ku hajatkan dunia dan akhirat. Wahai Allah, kasih jalan kepada dia untuk dia keluar dari kezalimannya. Itu yang terbaik. Nah, tapi dalam urusan memaafkan, itu beda lagi. Kata ulama, jika engkau dizalimi oleh orang lain, maka engkau adalah orang terbaik jika engkau memaafkannya. Tapi dalam kitab Al-Faidul Muhtarah, engkau tidak berdosa jika kemudian engkau tidak mau memaafkan dia. Gitu ya. Jadi tidak ada kewajiban kita untuk memaafkan orang lain. Tapi kalau kita memaafkan orang lain, kita sedang berada pada puncak akhlak yang luar biasa indah. Nah, tapi dalam hal mendoakan, Nabi sudah membatasi, tak diijabah Allah doa-doamu yang buruk kepada orang lain. Jadi tugas kita ini sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan kebaikan lewat perbuatan-perbuatan kita, lewat ucapan-ucapan kita. Dan doa itu adalah amaliyah qauliyah, adalah amaliyah ucapan. Nah, jadi tidak boleh mendoakan keburukan untuk orang yang meskipun orang tersebut telah melakukan penzaliman pada kita. Apa sebab? Karena tidak boleh terkontaminasi dengan keburukan orang lain. Hari ini jemaah muliakan Allah, kita terkontaminasi dengan keburukan orang lain. Jika orang memaki kita, kita pun memaki dia. Artinya apa? Kita sudah terpengaruh dengan kemaksiatan orang lain. Jika orang menokoh kita, kita pun berupaya untuk bagaimana juga menokoh orang lain, menipu orang lain. Padahal tidak. Padahal keburukan yang dia lakukan itu usahakan cukup hanya terhenti sampai di dia saja. Jangan sampai ke kita keburukan dia. Makanya cucu Nabi, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyebut beliau adalah Ja'far As-Sadiq. Apa dia katakan? 1000 kali ucapan makimu terhadap diriku, maka ada 1000 kali ucapan doa terbaikku untuk dirimu. Itu dia. Itu akhlak itu gitu, Pak. Walaupun memang secara praktek memang sulit betul untuk dilakukan. Tapi kata Imam Al-Ghazali, harus ada riyadhah kamu untuk bisa mewujudkan akhlak yang terbaik itu. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar ada pepatah yang mengatakan pepatah ilmu padi, gitu ya Pak Ustaz. Artinya kalau padi itu semakin berisi, dia semakin
semakin merunduk begitu Pak Ustaz. Ya. Demikian juga dengan kita amal ini. Orang yang berilmu, orang yang ibadah, yang memang benar-benar menyerahkan diri begitu pada mengharapkan ridha Allah, itu dia semakin merunduk. Tidak ada pada dirinya sombong, merasa lebih dari orang lain, apalagi ingin dilayani sampai-sampainya dia katakanlah seperti yang mengurangi sukatan segala begitu pada saatnya. Nah, saya ingin bertanya, orang-orang yang suhul khotimah itu, apakah dia selama ini orang yang berilmu atau yang memang sudah ahli ibadah, rajin ke masjid? Kan seperti yang saya, orang-orang yang seperti itu dia sangat mengharapkan ridho Allah. Jadi kalau ada sombong begitu atau hal-hal yang lain begitu, artinya sholatnya itu belum mencegah perbuatan keji dan munkar begitu Pak Ustaz. Jadi apakah yang Ustaz masukkan di sini memang orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak ibadahnya pun ya yang kadang-kadang belum kusuk, belum rutin, atau gimana Pak Ustaz? Silakan diberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Su'ul khotimah itu bisa didapat oleh orang yang ahli solat, bisa pula didapat oleh orang yang tidak ahli solat. Jadi orang alim sekalipun Pak, dia bisa juga jatuh ke dalam su'ul khotimah itu. Banyak ilmunya, rajin ketaatannya. Nah maka kita mengkhawatirkan diri kita, kata Imam Ghazali, an-nasu kulluhum halka illal alimun. Manusia itu semuanya mengkhawatirkan kecuali orang alim. Al-alimuna kulluhum halka illal amilun. Orang yang alim juga dikhawatirkan kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka. Orang yang mengamalkan ilmunya juga dia mengkhawatirkan, dikhawatirkan juga. Illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna fi khatarin azim. Sedangkan orang yang ikhlas juga itu dikembalikan penentuannya kepada Allah. Tapi yang pasti secara maksimal apa yang menjadi tuntutan Allah secara ideal sudah dia lakukan. Jadi kita ini tak tahu kiai, ustadz, ulama, ahli ilmu, habaib, apakah dia nanti akhirnya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Itu cuman Allah Ta'ala yang tahu. Kalau cuman Allah yang tahu, maka apa pentingnya engkau menyombongkan dirimu? Karena tidak ada yang tahu engkau matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, terhadap diri itu harus dilakukan tekanan-tekanan. Wahai diri, tidak ada yang menjaminmu walaupun ibadahmu luar biasa hebat. Tak ada yang menjamin kalau kau husnul khatimah. Tapi kalau melihat orang lain, itu supaya tidak muncul kesombongan kita ini, melihat orang lain, bisa jadi di saat wafatnya nanti dia husnul khatimah, sedangkan aku ni wallahu alam. Jadi supaya tidak muncul ketinggian-ketinggian hati tadi, maka tatkala melihat orang, maka lihatlah dia dengan segala keunggulannya dan kesempurnaannya. Tapi tatkala menatap diri, maka lihatlah diri ini dengan segala kekurangannya dan ketidaksempurnaannya. Jadi siapa aja bisa kena Pak. Ustadzkah dia? Alimkah dia? Orang yang tidak ahli solat, orang yang ahli solat. Nah makanya terus meneruslah doa kita tadi, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ada wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Demikian kajian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan dalam penyampaian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم